Mudah-mudahan yang ringkas-ringkas ini tidak membuat kita semua berpuas hati, tapi malah kurang begitu ya ibu-ibu. Baik, sebenarnya judulnya ini kan seni berbicara pada anak, tapi saya mengambil judul kecilnya adalah mengelola emosi, karena sebenarnya ketika kita bicara itu sangat ditentukan bagaimana emosi, kondisi emosi kita. Kalau kita kondisinya lagi baik-baik aja, bisa senyum, iya mas, nggak boleh dong, begitu ya bu guru ya. Tapi kalau lagi mas, itu ditentukan oleh kondisi emosi kita. Saya terima kasih sekali tadi sudah dibacakan CV dari saya. Saya sekarang masih ngontrak bu di Pala 22B, cuman saya nggak tahu bakal diperpanjang atau enggak gitu. Jadi barangkali nanti ternyata pas kesana oh nggak ada gitu, berarti udah pindah gitu aja. Dicarinya di toko aja ya bu, silakan. Kemudian ini nomor HP saya, silakan bagi ibu-ibu yang ingin menghubungi saya secara pribadi. Ini sudah saya ganti nomor HP yang sepi bu. Kalau yang kemarin Ustazah Huna WA itu sudah terlalu banyak chatnya, jadi kadang ketumpuk. Nah kalau ini insya Allah lebih sepi. Tadi disampaikan bahwa ini saya juga tahun lalu sampaikan ini Puspaga di Kota Tegal sudah ada Puspaga. Ibu-ibu di KTP-nya Kota Tegal nggak ada bu? Kabupaten semua ya udah nggak apa-apa bu. Maka kita berharap ada yang kota ya bu ya. Di Kota Tegal ini sudah ada Puspaga, dan sebenarnya seluruh Indonesia itu harusnya membuat lembaga Puspaga. Ini program kementerian. Tinggal pejabat di kabupatennya jalan apa enggak, begitu ya. Puspaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga yang tugasnya melakukan sosialisasi, kajian-kajian parenting di PKK, Dawis dan segala macam. Bahkan teman saya di Puspaga Tegal Timur itu sampai mendatangi kejadian-kejadian KDRT. KDRT tidak tanggung-tanggung, anak SMP disiram air panas. Logikanya kan nggak mungkin ya bu, seorang ibu sampai seperti itu sudah bukan bicara lagi, itu sudah seni perbuatan. Apakah ibu ini berniat menyakiti? Enggak, cuman gemes aja. Nah kita akan belajar bagaimana mengelola kegemesan kita nih ibu-ibu, biar kita gemesnya itu tidak berbuah penyesalan jangka panjang. Nah, menjadi orang tua, harapan kita ketika menjadi orang tua, kita akan menjadi orang tua yang nih anaknya itu manis, so sweet gitu ya bu. Kayak kita kalau lihat anak orang, betul bu? Ibu-ibu kalau lihat anak orang gimana bu? Persepsinya gimana? Lucu ya, cantik ya, baik ya, begitu bu. Tapi giliran nengok anak sendiri, ini anaknya aku orang. Tapi bu, yakinlah sebenarnya orang melihat anak kita juga begitu, sama. Jadi bukan cuma rumput tetangga doang yang lebih indah, anak tetangga lebih ganteng, anak tetangga lebih cantik, anak tetangga lebih nurut dalam kurung kelihatannya. Ini saya sadari ketika suatu hari saya sedang duduk di warung makan teman saya sama Hafiza ya, anak saya yang pertama yang alhamdulillah sekarang udah kelas 1 SMP. Saya lagi duduk sama dia, itu kayaknya pulang sekolah siang-siang. Saya lagi gemes lah sebenarnya gitu ya. Terus teman saya yang punya warungnya datang, tik, bu, saya panggilnya bu aja ya bu, jangan ustazah, geli saya. Ustazah itu sudah biarkan punya guru-guru SD Hidayatullah saja. Saya jadi bu aja, jangan jadi ustazah gitu. Terus teman saya begitu datang, bu, terus lihat ke sebelah saya ada Kakak V, namanya panggilannya V. Kakak V, ya ampun cantik banget gitu ibu ya. Dalam hati saya, cantik apaan orang jerawat banget ya Siva ya. Viza itu pasti jerawat tuh banyak gitu kan. Saya apa sih gitu ya. Terus setelah teman saya duduk depan saya, anaknya datang yang laki-laki seumur Viza juga. Nah, ketika saya lihat anak teman saya, masya
anaknya, salaman, terus anaknya masuk. Terus beberapa detik kemudian saya ingat, tunggu deh, kemarin teman saya itu curhat tentang anaknya yang lagi pinter-pinternya ngebantah kelas 5 atau kelas 6 SD waktu itu kejadiannya. Pinter ngebantah, pinter jawab, gak mau ini, gak mau itu. Anak teman saya baru cerita, terus saya ingat, oh gitu ya. Oh ya Bu, apa yang saya pahami? Saya melihat anak dia itu nurut, kalem. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu juga kok. Jadi kalau hari ini ibu-ibu merasa anak saya itu kalau bangun pagi itu Ustazah, mau sama gurunya ya, itu udah kayak ngajak perang. Iya, sama Bu. Ibu yang anaknya kalau pagi bangunnya gampang sekali, boleh tunjuk jari Bu? Gampang sekali. Ada ya Bu? Berapa Bu anaknya Bu? Anaknya berapa Bu? Anaknya 3. Yang begitu udah berapa Bu? Yang bangun paginya itu gampang? Gampang semua, Masya Allah. Cuman 1 ibu. Bayangkan, jadi ya ibu-ibu yang anaknya bangunnya susah, temennya banyak. Oke, yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu yang anaknya hobinya belajar buka buku, boleh ngacung? Silahkan ngacung di sini. Ini ada? Siva boleh ngacung, berarti kalau tadi Siva. Oke Bu, berarti kita semua sama ya Ibu ya. Kita loh Bu, bukan kalian ya, saya bilang kita. Anda dan saya. Pertanyaan ketiga, ibu-ibu yang anaknya itu kalau dengar azan atau bahkan sebelum azan langsung sholat. Yang laki-laki ke masjid, anak yang perempuan langsung pakai mukena. Ada Bu? Ada berapa Bu anaknya Bu? Cucu 2. Oh cucu 2, begitu semua dua-duanya ya? Masya Allah, cuma 1 Bu yang begitu Bu. Kita seringkali merasa masalah kita tuh udah yang paling besar sedunia. Padahal sebenarnya tetangga kita juga sama masalahnya. Dan khawatirnya kita ngerasa anak kita adalah anak paling buruk sedunia. Akhirnya kita jadi tidak pelan ngomongnya karena ngerasa udah dia jelek. Kemarin saya udah survei Bu, saya ngisi kemarin parenting di Bumi Elok. Ada yang datang nggak Bu? Bumi Elok sini Bu ya, belakangnya WTS. Terus saya nanya, ibu-ibu apa yang bikin ibu-ibu itu marah sama anak? Saya sampaikan ya Bu ya, nanti boleh disanggah. 1, kalau dibilangin susah Bu, nggak nurut. 1 ya Bu. 2, pintar membantah. Ya. 3, mainan HP berjam-jam, susah kalau diambil HP-nya. 4, disuruh sholat susah. 5, gangguin adiknya. Ada Bu? Ada. 6, nggak mau belajar, susah banget disuruh belajar. 7, mandinya ampun, susah banget mandinya. 8, diajak bantu pekerjaan rumah nggak mau. Sepakat Bu? Pertanyaan saya, ibu-ibu waktu kecil adalah yang tidak melakukan 8 hal itu? Waktu kecil ya Bu, saya baca nurut banget sama orang tuanya, selalu mengikuti nasihat orang tua. Tapi kalau main HP kayaknya saya yakin semua di sini nggak ada yang main HP ya waktu kecil ya. Wah kita luar biasa banget Bu, karena nggak ada HP-nya. Yang keempat, kita itu nggak usah disuruh sholat itu udah langsung sholat. Ada Bu? Nggak ada. Ada juga ya. Yang kelima, nggak pernah gangguin adiknya. Ada? Nggak ada. Yang
Sebaliknya, hati orang tua yang hatinya ibu maidu terus, itu kita nggak ngomong aja anak kita paham kok. Kita nggak suka sama dia, terus gimana dia mau nurut sama dia? Mohon besarkan rasa syukurnya ya. Tadi yang diceritain disampaikan Pak Ustadz Said kasus yang itu, setidaknya kita bersyukur bukan anak kita yang jadi korban. Saya bisa nyebut dia korban nggak ya? Karena dia dengan sukarela menyerahkan dirinya pada teman Facebooknya. Jadi nggak bisa juga 100% korban. Cuman karena hukum di Indonesia ya, anak di bawah 18 tahun itu masih anak, dia bukan pelaku, tapi bisa jadi sudah pelaku. Baik. Nah, silahkan ibu-ibu atau bapak yang di belakang boleh melihat apakah pernah mengalami hal ini atau banyak mengalami dari ini. Satu, mudah tersinggung atau marah. Sama anak gampang marah, gampang meledak, habis marah, meledak-meledak, terus ngapain bu? Nyesel ibu, nyesel. Besoknya diulangi lagi. Kemudian, bukan cuma saya bu, bapaknya juga. Oh ya, berarti nanti bapaknya boleh ngisi juga. Yang kedua, banyak cemas dan khawatir akan masa depan. Yang ketiga, sering sekali sakit kepala. Ini saya dulu juga pernah bu, sakit kepala waktu belum nikah. Itu kalau minum obat tuh harus 2, dan itu Decolodion. Kalau cuman kayak paracetamol, Panadol itu udah nggak mempan. Kemudian ada di antara kita yang hobinya itu ini beli obat warung, ya bolak-balik sakit kepala, migrain, vertigo, sakit banget gitu ya. Yang keempat, tidak sadar kok tiba-tiba nangis ya. Lagi motong wortel nangis, lagi ngaduk teh nangis. Kenapa nih? Kok saya nangis? Yang kelima, ada perasaan ingin menjauh dari anak-anak, dari suami, dan dari semua orang. Jadi melakukan isolasi. Ada perasaan ingin pergi, nggak pengen ketemu siapa-siapa. Kemudian merasakan kelelahan berlebihan. Bangun tidur aja capek. Bangun tidur ngantuk, bangun tidur capek, bangunnya pegel-pegel. Kemudian yang keberapa nih bu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, merasa terjebak pada situasi hari ini. Mau bagaimana lagi? Aku sudah tidak punya pilihan lain. Ya udah dijalani aja. Aku sudah terlanjur terjebak di situasi ini. Yang kedelapan, inefficacy. Maksudnya kita merasa tidak mampu menjadi orang tua, bahkan kita merasa menjadi orang tua yang buruk. Apakah ada yang pernah merasakan hal ini? Kalau saya bilang banyak bu, terutama ibu-ibu ya, nanti bapak-bapak bisa ditanyakan ke istrinya. Kenapa kebanyakan ibu-ibu? Karena ibu-ibu perasaannya memang tebal. Ibu-ibu banyak yang mengalami hal ini, tapi kebanyakan tidak mau ngaku. Aku gak apa-apa kok, aku baik-baik aja kok, orang lain juga ngalamin. Efeknya apa ketika tidak mengaku? Maka dia membiarkan dirinya terjebak pada situasi ini bertahun-tahun tanpa ada upaya penyembuhan yang benar. Penyembuhan hari ini bergeser bu. Penyembuhan kan bahasa Inggrisnya apa bu? Apa bu yang lagi trending sekarang? Healing. Apa kalau kita dengar kata healing itu kita mikirnya apa bu? Jalan-jalan, makan-makan, shopping-shopping. Itu bukan healing. Itu cuma pengalihan sesaat. Emangnya kalau kita merasa terjebak dalam kehidupan terus kita jalan-jalan tiba-tiba kita merasa bebas gitu? Enggak kan? Kita merasa bebasnya iya pas ke Gucci, pulang dari Gucci udah mikir cuciannya banyak, ini capek, besok anak sekolah. Itu ibaratnya orang lagi lapar dikasih kerupuk, kan mau tuh, ya udah mending, paling kan buat ganjel bu. Begitu telan kerupuk terakhir tertelan, saat itu juga lapar lagi. Maka itu healing hari ini bagi saya itu merusak sekali. Merusak apa ya? Merusak paradigma. Ya healing, ya healing. Itu bukan healing. Sebut aja jalan-jalan, sebut saja makan-makan, dan itu bukan healing. Tidak bisa menyembuhkan apapun.
Kalau kita merasa begitu, ini ya efeknya ya, kita akan merasa menjadi orang tua yang fail, gagal. Aku sudah gagal mendidik anakku. Ini perasaan yang berbahaya sekali, ibu-ibu. Ini bukan perasaan yang bisa kita pertahankan. Ini harus kita ubah. Kondisi yang tadi dinamakan burnout. Dan burnout ini, hari ini mahasiswa-mahasiswa tuh sudah mengalami burnout. Zaman dulu kalau orang-orang yang seusia saya mungkin 35 tahun ke atas itu mengalami burnout pasca menikah, anak 1, anak 2, anak 3. Tapi hari ini mahasiswa-mahasiswi masih kuliah usia belasan tahun, 20-an awal itu sudah merasa burnout. Efeknya apa? Loncat dari lantai berapa? Berapa orang tuh yang loncat dari lantai 4? Saya nggak ngerti kenapa mereka selalu pilih angka 4. Oh, mungkin karena itu ya. Nah, angka 4 dianggap apalah begitu ya. Lantai 4, ada yang di mobil dengan gas, ada yang dengan tali. Kalau di Pekalongan anak kelas 5 SD. Itu tanda-tanda apa? Itu burnout namanya. Maka kalau kita mengalami yang ini, tolong jangan merasa aku gak apa-apa kok. Kemudian kita memaksakan diri terlihat selalu baik. Upload foto ini, upload foto itu, menunjukkan aku gak apa-apa kok. Itu yang ada, kita semakin capek. Apa sih efek dari burnout? Kalau saya jelaskan dulu ya Bu ya. Burnout adalah kondisi lelah secara fisik, emosi, dan spiritual, disertai dengan penurunan motivasi. Sudah merasa tidak berharga, sudah merasa tidak punya harapan, kemudian secara kinerja juga menurun, terus lebih mudah suudzon daripada husnudzon. Lihat Bu Guru misalnya di jam berapa sih Bu? Jam 10 saya lewat sekolah, terus Bu Guru keluar, terus langsung suudzon. Bu Guru bukannya ngajar jam segini malah jalan-jalan, pimen sih. Itu belum apa-apa udah suudzon Bu. Kemudian lihat gurunya diem aja, terus anaknya lari-lari. Gimana sih guru bukannya ngawasin malah ngobrol, suudzon terus hobinya. Anak pulang nyeritain, ibu tadi aku dimarahin Bu Guru, disetrap. Gimana sih Bu Guru? Begitu. Awalnya tuh suudzon terus. Itu sebenarnya yang namanya burnout. Sulit husnudzon. Ini ya diagramnya. Jadi sebenarnya tidak ada bunda yang buruk, tidak ada orang tua yang buruk. Kita hanya kelelahan secara fisik, psikis, dan spiritual. Bu, Pak, kalau kita buruk, Allah sudah lebih tahu dong. Logikanya begitu enggak? Kalau kita buruk, Allah tahu nggak kita buruk? Tahu kan? Kalau Allah tahu kita buruk, kok Allah nitip anak sama kita? Masuk nggak sih? Kan nggak mungkin. Bahkan kita tahu ya bahwa ketika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka Allah itu ketika menitipkan anak kepada kita, sebenarnya itu kita sudah dikasih kompetensi, ibu-ibu. Semua orang tua sebelum mendapatkan amanah anak itu sudah dikasih sama Allah kompetensi, sudah dikasih apa ya ibaratnya ya, handphone untuk berhubungan langsung dengan Allah, sudah dikasih telepon genggam untuk nanya sama Allah 24 jam. Di mana telepon genggamnya? Apa organ yang bisa berhubungan langsung dengan Allah itu apa? Di kolbunya kita. Kolbu, hati adalah organ yang Allah titipkan sama kita, yang Allah kasih pinjamkan sama kita untuk kita bisa call Allah 24 jam. Sayangnya jarang kita yang pakai, atau sudah rusak teleponnya. Apa yang bisa merusak telepon kita itu? Handphone kita, kolbu kita.
kecil, dosa kecil ini, dosa kecil ini. Yang namanya kerusakan kecil, sedikit lama-lama rusak besar. Ketika telepon genggam kita yang menghubungkan kita dengan Allah itu rusak, maka disitulah perlahan kita pasti mengalami yang namanya lelah secara spiritual. Apa tanda lelah secara spiritual? Sholat kita sudah tidak berasa lagi, cuman sekedar ya naik turun. Ngaji sudah nggak ada feelnya. Bahkan datang ke majelis ilmu niatnya karena nggak enak sama teman, udah diajak terus, bukan karena Allah. Itu namanya lelah spiritual. Maka orang-orang yang sudah sampai di titik lelah spiritual ini, kehidupannya akan sangat melelahkan. Dan yang terjadi adalah mudah marah, meledak-ledak, baik ke pasangan atau ke anak. Bahkan tidak jarang yang meledak ke dirinya sendiri. Orang-orang yang loncat-loncat tadi, ibu-ibu, itu meledak ke diri sendiri. Itu efek lanjut. Jadi lelah fisik, awalnya lelah fisik. Lelah fisik kita udahlah biarin. Akhirnya mulai lelah psikis. Lelah psikis biarin. Akhirnya lelah spiritual hingga kita merasa hidupnya paling menderita. Aku yang paling susah. Jadi kalau anak kita curhat, tadi teman aku gini. Kamu tak masih penting kok. Ibu dulu. Gitu. Adu nasib, Bu. Anak kita, aku pengen makan enak. Makan enak kamu tuh udah mending. Setiap hari bisa makan ayam goreng. Ibu dulu makan ayam goreng tuh sebulan sekali. Kamu mending diantar naik motor ke sekolah. Ibu harus jalan 1,5 kilo. Itu aja ibu masih bisa dapat ranking. Kok kamu? Nah itu ujungnya nanti ke situ. Itu namanya adu nasib, Bu. Kita merasa hidup kita paling menderita. Karena kita paling menderita, kan berarti orang lain gak ada yang lebih menderita dari kita. Berarti gak boleh ngeluh. Maka kita tuh gak suka dengar keluhan anak itu. Kita, apa sih? Kamu tuh ngeluh aja, dimarahin. Akhirnya dia curhatnya ke orang lain. Anak kita tuh kalau ngeluh, Bu, itu gak sekali 2 kali, ya kan? Dia bisa setiap hari ngomongin itu terus. Tapi kan mending ngomongnya ke kita daripada ke orang lain. Masih mending ibu dicurhatin anak sendiri. Saya, Bu, udah dicurhatin berapa anak orang. Terus saya pikir, ini ibunya kemana sih? Saya nanya kan, ini kamu kayak gini cerita nggak sama ibunya kamu? Enggak. Wah, enak banget nih dong ibunya kamu. Saya bilang kayak gitu ya, buat bercanda. Dan nanti biasanya aku bilang sama ibu kamu, enak banget nih aku yang pusing, kenapa ibu kamu jadi seneng gitu. Jadi mumpung hari ini yang curhat kepada ibu-ibu semua baru anak kandungnya atau cucu kandungnya atau mungkin tiri atau yang masih ada hubungan kerabat, coba kita dengarkan, biarkan dia mengeluh. Kuncinya di situ. Kita nggak tahan dengar keluhan. Kenapa nggak tahan dengar keluhan? Nanti ya, terakhir saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, kita jadi minim empati sama anak kita. Bu, aku capek apa sih, paling kayak gitu tuh ya ibu, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, kamu kan cuma belajar tuh. Nggak ada empati. Ataupun kalau empati nggak seberapa, udah tidur terus. Padahal anaknya memang capek. Mungkin saya waktu Hafizah masih sekolah di sini, itu kerasa banget capeknya, Bu. Apa sih yang kelihatan banget capeknya dibandingkan sama kita sekolah zaman dulu? Mereka sekolah full day, Bu. Kita pulang jam berapa dulu waktu SD? Jam 12:30. Jam 1 saya pulang sekolah, kan saya SD Al-Irsyad. Saya pulang jam 1 lebih seperempat. Itu aja tetangga saya bilang, kamu pulangnya siang banget ya, Ti. Karena yang lain jam 12:30, jam 12 sudah pulang. Anak kita, Bu, hari ini pulang jam 4 sore. Kalau orang tuanya nggak puas, sore habis maghrib dimasukin madrasah.
SMP matematika. Sekarang masuk kelas. Wow, empati kita tidak menyala karena kita ngerasa kamu tuh nggak boleh ngeluh. Itu efek burnout, Bu. Sebenarnya kita bukan ibu-ibu yang seperti itu, Bu. Kita bukan bunda-bunda yang tidak berempati, bukan. Itu kita sedang mengalami burnout, kelelahan jangka panjang yang selama ini kita abaikan terus-menerus. Yang selanjutnya, nah itu ya, sudah saya sampaikan, mudah sakit fisik. Bahasa saya, keluar masuk puskesmas. Puskesmas gak puas ke rumah sakit, belum, ke klinik dokter dulu. Habis itu ke rumah sakit bolak-balik. Kalau bukan kita, nanti anaknya pun 1 bulan itu selalu ada yang absen, yang setor wajah. Kalau nggak ke puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit, BPJS kepake terus. Allah itu, Bu, menciptakan manusia dalam keadaan sehat walafiat. Nggak mungkin Allah itu menciptakan orang sakit, nggak, kita yang mungkin merusak fungsi tubuh kita sendiri. Ada yang namanya psikosomatis ini. Ada seorang kawan dicek general check up, sehat semua, tapi dia nggak bisa napas. Itu namanya psikosomatis, penyakit psikis yang menyerang fisik. Kalau sudah seperti itu, ke psikolog. Ternyata ke psikolog berkali-kali, psikolognya nyerah, sudah bu, saya nyerah ke psikiater aja. Awalnya dari apa sih? Awalnya dari lelah fisik, lelah psikis yang diabaikan, merasa baik-baik aja alias tidak ngaku. Yang nomor 5, ini yang banyak dialami hari ini. Anak saya tuh nggak pernah nurut sama saya. Anaknya saya tuh nurutnya sama bapaknya, sama simbahnya. Anak saya tuh nggak bisa diajak ngobrol. Anak saya tuh gini, anak saya itu semua efek sekunder dari orang tua yang mengalami burnout. Pertanyaan yang sering sampai kepada saya adalah bagaimana caranya mengajak komunikasi dengan anak yang sudah remaja. Maka saya akan tanya balik, ibu dulu waktu anaknya kecil ibunya dengerin apa enggak? Enggak. Terus sekarang ibu minta anak ibu dengerin. Kan aneh. Itu yang saya rasakan ketika anak saya masih di sini ya, masih di SD Hidayatullah. Setiap hari kan dia cerita. Ada ibu ya, anaknya masih cerita setiap hari. Bersyukurlah bu, bersyukurlah, kuat-kuatin telinga dan hati kita. Ketika saya lagi ngapain, gitu ya, dalam hati saya ini kemarin udah dicerita lagi, ngebosenin banget sih. Terus saya mikir, tapi kalau saya nggak mau dengerin dia, nanti pada saatnya saya harus berbicara sama dia nggak mau dengerin saya. Karena dulu ketika kecil saya nggak mau dengerin dia. Kenapa biasanya orang tua nggak mau dengerin anaknya? Karena menganggap pembicaraan anaknya tidak penting, nggak perlu. Nanti juga anaknya pas sudah dewasa, pas sudah remaja, merasa omongan orang tuanya juga tidak penting, tidak perlu. Investasi kita adalah mendengarkan anak kita. Tapi gimana kalau kita burn out? Kalau kita burn out, kondisinya berat bu. Kita melakukan, kita mendengar, oh gitu sayang. Saya pernah cerita ya kayaknya di sini tahun lalu. Anak saya pulang sekolah bu, pulang dari sekolah SD, marah-marah sama kalau nggak salah masih kelas 5 akhir ya, sama Ustazah Yai. Dia marah sekali sampai bilang apa? Maaf ya Us, ini cuma cerita aja Us, tapi kan anak saya namanya orang lagi emosi, itu kata-katanya tidak terkontrol. Maka kita yang sudah lebih dewasa bisa memahami, apaan itu sekolahnya gitu, disalah-salahin sekolahnya, padahal dia yang salah. Oh itu gimana sih ya, saya lupa deh. Saya lupa sudah ya, ini Pak Usuna ya. Intinya hari itu dia tidak mengerjakan PR matematika. Padahal tadi malam sudah saya ingatkan, Pak, PR matematikanya belum, jawabnya gini, besok nggak ada pelajaran matematika. Nanti sih Pak kayaknya ingat. Nggak kerjain kan dia matematika di buku bu. Dia salah-salahin gurunya, salah-salahin sekolahnya. Kakak nggak mau sekolah lagi. Dalam hati saya tuh pengen banget bilang, ya puas deh, puas teman ya. Ibunya sudah ngasih tahu bu, dari malam saya sudah bilang kak ada PR matematika, dan dia dengan santai menjawab nggak ada pelajaran. Dia kan begitu pulang sekolah dia bilang, kakak di
nanti saya teriak-teriak, saya dengerin dulu deh dia ngomong. Dia menjelek-jelekan sekolahnya, gurunya. Jadi tadi ada pelajaran matematika kan? Iya. Kata kakak nggak ada. Iya. Ternyata di sekolah jadwalnya beda. Beda dari mana? Yang dia tulis di rumah dengan yang di sekolah beda. Kan itu beda bukan cuma 1 minggu ya Bu ya. Minggu kemarin juga kan sudah ada. Terus saya nanya, kok bisa beda? Iya, jadwal di kelas yang salah tuh Bu. Masih nyalah-nyalahin sekolah Bu. Masih nyalah-nyalahin kelasnya. Tapi setelah saya ajak ngobrol, jadi sebenarnya yang salah siapa? Kakak. Nah, nanti minta maaf ya. Jadi itu biar dia meluapkan dulu. Tapi kalau saya kondisinya sedang burn out, apa yang terjadi Bu? Perang. Yang selamat gelas plastik, gelas beling udah habis bubar. Apalagi pintu ditendang, meja digebrak. Apa sih kamu teriak-teriak di rumah? Anak jadi tambah jauh hatinya sama kita. Maka ibu perlu mengatasi yang namanya burnout. Kita lihat ya. Dia emak-emak nih kalau lagi burnout tuh begitu Bu. Lihat kalau udah pengen lihat apa? Kalau lihat dinding itu pengennya nemplok, terus nangis. Aku ibu yang buruk, aku tadi udah marah-marahin anakku, aku udah geplak, udah jiwit. Kenapa aku tidak seperti ibu peri? Ya, kalau yang umurnya sama kayak saya, lihat ibu peri yang di film Bidadari. Itu kan cuma di film Bu. Mana ada ibu peri? Gak ada. Gak ada ibu peri. Adanya ibu-ibu yang seperti kita. Maka kita bisa lakukan yang pertama, ngaku ya Bu. Ngaku dulu. Kalau memang kita sedang dalam kondisi burnout, tolong ngaku. Karena ketika kita tidak ngaku, maka kita tidak akan berusaha menyembuhkan diri kita. Karena kita merasa wajar-wajar saja. Selanjutnya cerita Bu. Ke siapa? Idealnya ya Bu, saya sampaikan kondisi ideal bercerita kepada siapa Bu? Suami. Bercerita kepada pasangan. Ini saya sudah sampaikan, ini kondisi ideal. Kondisi ideal bercerita kepada pasangan. Tapi jika kondisinya tidak ideal, silahkan berbicara pada teman, sahabat yang kita tahu dia bukan ember bocor, yang kita tahu dia bukan kompor meleduk yang manas-manasin, yang kita tahu dia bisa mendengarkan kita walaupun belum tentu ngasih solusi. Gak apa-apa, kita butuh didengarkan. Kalau nggak bisa, nggak nemu, ya sudah, hubungi profesional saja. Boleh ke konselor, boleh ke psikolog, jangan ke psikiater dulu. Kecuali sudah dirujuk oleh psikolog. Sebentar, ibu-ibu paham bedanya psikolog sama psikiater? Paham nggak? Belum ya? Ya, saya jelaskan dulu ya. Soalnya ternyata saya baru ingat ya. Ternyata ada yang nggak paham. Teman saya juga. Teman saya bilang, Dek, aku sudah ke psikolog, aku dikasih obat. Hah? Karena psikolog tidak mungkin memberi obat. Yang memberi obat itu namanya psikiater. Psikolog itu Bu, kuliahnya jurusan psikologi. Begitu ya. Kalau di UGM itu masuknya jurusan IPS. Kalau di Undip masuknya jurusan IPA. Jurusan psikologi. Kalau psikiater kuliahnya jurusan kedokteran. Ambil spesialis kejiwaan, maka dia menjadi seorang psikiater. Maka saran saya ke psikolog atau konselor. Kecuali dari psikolog merujuk ke psikiater, barulah ke psikiater. Emangnya aku gila harus ke psikolog? Loh, kalau gila memang sudah gak bisa ke psikolog Bu. Kalau gila tuh harus ke psikiater langsung. Maka ke psikolog tuh jangan nunggu gila. Kalau sudah
Soalnya aku lagi bikin jurnal nih Bu, kata Siva, kata Fiza. Iya di dalam kurung diary lah, intinya kayak gitu. Itu kita tulis Bu, kita tulis jurnal kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan pada masa depan. Percaya atau tidak, itu bisa mengurai emosi kita. Kelihatannya sepele ya, tapi itu luar biasa. Sudah, itu yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Apa yang bisa kita lakukan saat kita mengalami burnout? Jangan dikira makanan itu nggak ada hubungannya Bu. Bu, yang anaknya masuk usia pubertas, berasa ya Bu, amplitude, lonjakan dan turunan emosi anak kita luar biasa. Kalau lagi senang, ketawanya begitu banget. Kalau lagi sedih, nangis sudah kayak negeri mau runtuh aja. Itu kondisi emosional anak usia pubertas. Saya ketika mendampingi Hafiza masuk usia pubertas itu sudah begitu ya. Saya udah belajar waktu itu, tapi ternyata saya kepancing lagi sampai suami saya komplain. Bayangin Bu, sampai suami saya komplain, kamu kenapa kembali seperti dulu lagi? Jadi suami saya bilang sama saya, kenapa kamu marahnya begitu banget sama Fiza? Ya emang kan gini, masih gak terima gitu kan. Dasar anak gitu. Loh, kamu kan sudah belajar Bu. Iya, aku juga bingung kenapa aku sudah belajar masih marah-marah gitu ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan teman yang seorang dokter, dia membuat program untuk mengurangi asupan gula. Gula itu bisa menimbulkan adiksi. Waktu kuliah, saya selalu bawa gula dalam bentuk permen coklat caca. Kemanapun saya pergi, begitu saya sedih, begitu saya ada masalah, itu kecanduan. Sebenarnya saya sudah sampai pada tahap hampir kecanduan. Terus setelah kuliah, saya sudah tidak lulus kuliah, kan nikah, sudah tidak lagi makan permen caca, tapi suka banget minum kopi saset. Manis kan? Itu adiksi. Kayaknya kalau lagi ada masalah tuh langsung minum apa ya? Minum apa ya? Itu. Nah, ketika teman saya membuat program mengurangi gula, saya mulai mengurangi gula sampai akhirnya hari ini saya pada tahap bisa 2 minggu itu nggak minum minuman saset. Putih aja, mau suasana panasnya kayak apa Bu? Saya minumnya tetap, kalau nggak air biasa, air hangat. Kecuali dipaksa ngabisin esnya anak saya, baru saya minum. Apa yang terjadi ketika saya mengurangi gula? Termasuk saya mengurangi nasi, emosi saya, amarah saya kepada anak turun drastis. Itu saya sampai nanya sama dokternya, Dok, emang ngaruh ya Dok apa yang saya makan dengan emosi saya? Oh iya ngaruh banget. Jadi semenjak itu saya meneruskan, walaupun sudah tidak di program itu lagi, saya masih terus mengurangi gula. Kalau memang tidak terdesak sekali, saya nggak akan minum kopi saset. Itu pun kopi sasetnya hanya kopi Radix ya. Saya sudah tidak minum yang warna-warni itu, rasa-rasa itu saya sudah tidak pernah minum. Apalagi STS tapi jalan dengan rasa ini itu boba, sekalipun anak saya yang besar hanya minum 1 kali dan itu sudah dia nggak mau lagi. Dia hari ini sudah pulang dari pondok. Tadi pagi dia bilang kayak gini, Bu, kakak rekor 1 bulan gak masuk UKS. Oh lah, kamu biasanya masuk UKS ya? Ya saya heran ya. Iya, Bu tahu nggak kenapa? Enggak, kakak bulan kemarin nggak minum just juice. Jadi di pertemuan kami sebelumnya dia cerita kalau dia minum just juice. Kemudian saya bilang, kakak kan di Tegal nggak pernah minum just juice. Kenapa minum seperti itu? Ya teman-teman kakak minum. Coba dikurangin Kak. Ternyata dia bukan hanya mengurangi, dia menghilangkan minuman just juice dan dia tidak masuk UKS bulan ini. Itu kan luar biasa. Gitu ya. Jaga asupan kita, jangan coba-coba makan pedes banget pada saat kondisi marah. Itu sangat tidak membantu. Itu anak muda hari ini ya, bu-guru ya, jangan sampai makan bakso lebih banyak sambelnya daripada kuahnya ya. Tolong kalau beli yang seblak-seblak itu tolong jaga, jangan rusak tubuh kita, karena merusak tubuh akan merusak emosi. Nih yang keempat, ini jarang banget nih, ibu-ibu saya juga lagi jarang, tapi saya melakukan stretching. Kalaupun tidak bisa olahraga, tidak bisa senam, saya kalau senam di rumah Bu, model YouTube doang, paling 10 menit, 15 menit. Kalau
Kalau kita bisa olahraga dengan rutin, jalan kaki atau stretching, itu kita akan lebih bahagia. Yang bikin kita nggak bisa olahraga kan karena perasaan kita nggak ada waktu. Akhirnya tubuhnya kaku, begini sakit, begitu sakit, namanya orang sakit, jadi lebih gampang marah. Ada yang lucu waktu itu Bu, gara-gara olahraga. Saya lagi senam di rumah. Saya nggak ngerti, saya udah cerita belum ya sama Bu Guru ya? Cerita tentang Hafizah juga Bu. Hari Sabtu pagi saya sedang senam, tiba-tiba jam 8 lebih Hafizah mencolok keluar dari kamarnya. Bu, sudah jam 8. Emang kenapa Kak? Ini hari Sabtu. Kakak ujian lagi UTS kayaknya waktu itu. Ini kan hari Sabtu. Saya pikir kan hari Sabtu cuma ekskul aja ya Bu. Hari biasanya cuma ekskul ya, berarti kalau UTS Sabtu tuh libur. Maka saya biarin aja. Lalu dia jam 6 bilang mau tidur dulu. Ya saya pikir kan nggak ada sekolah hari itu. Kakak ujian Bu. Terus dia lihat jadwal ujiannya. Kakak ujian. Jadi saya gimana merasanya Bu? Mangkal banget kan. Alhamdulillah saya terselamatkan karena lagi senam. Dia masuk kamar nangis-nangis, tak selesaiin senamnya dulu. Habis senam kan capek Bu. Saya udah lemes Bu. Bisa kalau lemes ngomong galak? Nggak bisa. Saya menggelepar aja di lantai. Dia nangis terseduh-seduh. Terus gimana? Ya udah kakak mandi aja, masih dapat ini ujian yang ketiga. Tapi kan kakak malu. Terus gimana? Itu mangkel banget, sebel banget, terus sudah nggak ada tenaga untuk marah. Dan saya lagi habis olahraga tuh hawanya tuh senang. Jadi hawa senang sama hawa sedih itu nabrak aja, tidak bisa mempengaruhi. Jadi Fiza, kesedihannya tidak bisa mempengaruhi saya karena saya juga sedang senang. Terus saya lihat anak saya tuh dia nangis gitu kan di atas kasur, saya di lantai. Saya cuma bilang, kakak mau peluk bubu? Mau. Lu udah peluk kan? Terus minta maaf sama Bu Guru nih, kamu jangan diulangi lagi, ini udah parah banget ya kondisinya. Yang tidak bisa saya tolerir bukan tidak ujiannya, tapi karena dia meremehkan aturan sekolah. Itu yang lebih bikin saya mangkal. Kan ada adab, menuntut ilmu. Berarti kan dia tidak dalam koridor beradab itu kan. Itu sebenarnya yang bikin lebih saya mangkal, bukan nggak ujiannya, tapi itu. Maka saya dia minta maaf sama gurunya karena dia meremehkan aturan sekolah. Gitu ya Bu. Jadi tolong mulai olahraga. Kalau nggak usah yang harus yoga di mana, senam di mana, nggak usah Bu, di rumah cukup. Tapi kalau bisa mau senam di luar ya silahkan. Tapi pastikan pakaiannya dan siapa yang ada di situ ya. Tidak kemudian kita senam pakai baju seksi terus diupload. Tolong jangan seperti itu. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan hobi produktif. Ibu-ibu punya hobi kan? Sebetulnya kan. Tapi hobi itu entah sejak kapan tidak lagi kita lakukan karena kita tidak lagi punya waktu. Coba Bu, lakukan kembali hobi ibu. Hobinya tapi yang produktif ya Bu. Contoh, teman saya itu kalau lagi marah hobinya ini, ngosek kamar mandi. Maka saya persilakan, barangkali kamar mandi di rumah kamu sudah bersih, kamar mandi saya juga bisa begitu kan. Ada lagi ibu-ibu yang kalau lagi sebel dia beres-beres rumah. Itu luar biasa Bu, itu perlu disalurkan. Ada ibu yang dia hobi beres-beres rumah, itu kan produktif. Kemudian dia nonton cara beres-beres rumah, cara menata perkakas, itu kan hobi produktif. Boleh. Ada ibu-ibu yang hobinya merajut. Rajut apa aja kan, taplak meja dirajut, pinggirannya dihias, baju anak yang polos dirajut. Karena ketika kita melakukan hobi itu kita senang, kita bahagia, bahkan kita merasa berharga. Iya, ternyata aku bisa ya. Itu hobinya apa Bu? Melukis, keren. Ada yang hobinya baca buku Bu, boleh, silahkan. Jangan merasa bersalah. Ini ya, kadang-kadang ibu-ibu itu merasa kalau melakukan hobinya itu merasa bersalah. Gara-gara aku tadi baca novel sih, mungkin kalau aku gak baca novel itu setrikaan segunung udah selesai. Nggak apa-apa Bu, baca novel 1 jam sehari
masih bisa kok diberesin, jangan terus merasa bersalah ya. Gitu deh ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya, nah, belajar kapanpun, dimanapun, belajar dari buaya sampai ke liang lahat. Bahkan ternyata ilmu adalah obat terbaik. Kita tahu kan Bu, di Al-Quran sendiri bilang bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik obat. Tapi bukan Al-Qurannya dibakar terus abunya diminum, bukan. Al-Quran itu bisa mengobati dengan ilmunya. Kita baca Qurannya, kita baca artinya, kita tadabburi ayatnya. Bayangkan kalau ayat itu turun untuk aku, maksudnya apa ya? Bahkan Al-Quran baca bahasa Arabnya aja itu bisa menyembuhkan, apalagi kita tadabburi. Kadang itu kita nyari ilmu itu nonton YouTube ini, nonton YouTube itu, baca artikel ini, baca artikel itu dari luar negeri, kita bacain semua. Ini Al-Quran yang belum kita buka. Ini kata-kata Imam Syafi'i Bu, yang buat saya itu dalam banget. Barang siapa tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka dia harus siap menahan perihnya kebodohan. Belajar kan capek ya Bu, capek Bu. Anak ngantuk, anak pegel, anak semutan, ya itu capek, gak apa-apa. Tapi kita tidak perlu menahan perihnya kebodohan, karena menahan perihnya kebodohan itu luar biasa, itu perih banget, perih. Dan perihnya kebodohan ini nanti akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Ini yang luar biasa. Mending kita berat nahan ngantuk deh Bu, nahan pegel, daripada harus pertanggungjawabannya di akhirat lama. Gitu kan ibu-ibu, tolong dekati lagi majelis ilmu. Kalau mau healing, nih ke majelis ilmu healing Bu. Nah nanti berarti SD Hidayatul Ulum akan menyelenggarakan fasilitas healing sebulan sekali. Itu saya katakan nanti kalau ada Pak, itu forum parenting Ustazah, itu adalah forum healing para orang tua. Harapannya kita bisa merayu suami-suami ibu masing-masing dan dihadirkan. Terus nanti snacknya double dong. Nanti disampaikan aja satu pasang, snacknya satu, nggak apa-apa ya Ustazah, biar snacknya nggak double. Tapi tolong hadirkan dong suami. Suami saya tuh nggak bisa, suami saya tuh nggak pernah mau, suami saya gini ya. Kalau begitu perbaiki komunikasi kita dengan suami. Oke, dan yang berapa nih? Ketujuh. Yang bikin kita itu gampang marah, yang bikin kita itu mudah sekali tersinggung, karena ada banyak kejadian di masa lalu yang belum kita ikhlaskan. Kita masih merasa diperlakukan tidak adil, masih nggak terima sama masa lalu. Coba kalau begini, coba kalau begitu. Itu membebani bahu kita, yang akhirnya bikin kita tuh tidak bisa bahagia menjalani kehidupan ini. Kita masih terjebak di masa lalu. Yang paling parah kalau kita punya pikiran, coba kalau aku nikah sama itu. Wah, itu udah paling parah tuh. Iya, nyatanya ada Bu yang kayak begitu. Gak bapak-bapak, gak ibu-ibu, nongol itu kalimat-kalimat begitu. Asli Neta dulu gak mau nikah sama itu, tapi gimana lagi ya Bu? Ya Robi, kita jodohin istilah tahun masih kepikiran itu. Tuh kan bener, ini kan aku nikah karena pilihan orang tua. Coba kalau sama pilihan aku, kok dulu orang yang dulu dipilih sekarang secara ekonomi, mesti dilihat ekonomi Bu, tinggi, status sosial, jabatan, udahlah segala predikat dunia itu. Akhirnya kita nggak bersyukur. Ya, tolong lepaskan masa lalu kita. Tapi ada prosesnya. Ibu-ibu masih punya, bapak-bapak juga boleh, kejadian yang di masa lalu yang masih kita ingat sampai sekarang, bahkan kita masih ingat tanggalnya, harinya, kejadiannya. Kata-katanya masih aku ingat Bu. Nah itu kalau udah kayak gitu, udah kerasa banget sayang. Sama siapa? Dulu suami aku pernah gini, atau dulu suami istriku, dulu mertua aku. Banyak sekali. Apakah peristiwa itu terjadi
karena kebetulan saja? Ada gak Bu peristiwa yang kita alami itu kebetulan, cuman iseng-isengnya Allah aja? Ada gak Bu? Gak ada kan? Gak mungkin kan Allah iseng sama kita. Jadi semua yang Allah timpakan kepada kita itu sudah diatur yang terbaik. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita sadar dulu Bu, sadar, oh iya ya, masih ada nih yang aku masih nggak terima. Kemudian yang kedua, kita ngaku bahwa selama ini kita kalau marah-marah, teriak, atau mungkin maaf ya Bu, tangannya jalan ke anak, itu karena dipengaruhi oleh kejadian zaman dulu. Contoh, ibu-ibu atau bapak-bapak yang dulunya ketika kecil itu pernah mengalami kekerasan dari orang tuanya, punya kemungkinan melakukan itu pada anaknya. Saya sudah survei ke beberapa orang dan memang benar. Karena buat misalnya ya, ibu-ibu, ada orang tua yang dulu waktu kecil tuh nggak pernah digeblok, nggak pernah dijiwit, nggak pernah dijewer. Itu ketika anaknya marah, dia nggak punya perasaan ingin melakukan itu karena dia nggak pernah diajari. Tapi buat orang tua yang dulunya waktu kecil itu dijewer, digeblok, dijiwit, itu begitu anaknya marah itu udah pengen jalan aja tangannya, bahkan merem aja tangannya bisa jalan. Udah saking ahlinya. Tapi habis itu nyesel ya Bu. Terus diulangi lagi gak? Diulangi lagi ya, repot. Karena ini loh, kita belum mengikhlaskan yang dulu-dulu. Kita cuma bilang, aku sudah maafin. Tapi kita tidak pernah memproses dengan cara seperti ini. Udah ngaku ya Bu. Kemudian yang ketiga, izinkan kita merasakan kembali emosi kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, hadirkan kembali. Syaratnya, kalau mau melakukan ini tolong jangan ada yang lihat. Doa dulu sama Allah biar setannya gak ikut campur. Ini cara memproses. Kalau saya kadang-kadang memproses ini, saya pernah kalau itu nggak sengaja karena ingatan itu tiba-tiba datang. Pas lagi saya naik motor hujan deras, itu saya bisa lakukan. Karena ketika kita sudah mengizinkan, maka kita akan mengalirkan. Kalau mau nangis silahkan yang kencang. Nangis dosa nggak Bu? Nggak dosa kan? Tapi banyak ya ada orang yang bilang, aku nggak boleh nangis, aku harus kuat. Mau nangis kok nggak dosa, kok nggak boleh, gimana sih? Jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah kan gitu. Nangis itu boleh. Kalau lagi sedih tuh ya nangis. Anak saya yang kecil, yang umur 5 tahun, adiknya Kiza, kadang-kadang bapaknya tuh nggak sengaja ngomong, Zaki jangan nangis dong, begitu ya. Nanti anak saya jawab, nangis kan boleh. Udah sering ikut ibunya, ngerti dia. Boleh, Zaki boleh sedih gitu. Boleh Bu, silakan nangis. Kalau nangisnya udah sudah nggak kuat lagi dan pengen teriak, silakan ambil bantal, teriak dengan bantalnya itu supaya tetangga nggak kaget. Ya Bu, makanya saya bilang lakukan sendiri. Kalau ibu butuh bantuan, tak temenin, nanti tak provokasi sekalian. Menurut saya itu memprovokasi anak saya memang. Kalau pas lagi, itu lagi marah ya, oh sama waktu itu dia ada masalah sama temennya yang Hafiza itu, dia pulang marah-marah, saya provokasi sampai muntah dia di WC. Itu hormon stresnya kita keluarin. Setelah dia muntah, baru saya ajak, jadi gimana Kak? Iya kakak yang salah, baru ngaku. Nanti kakak minta maaf sama Ustazah Huna, sama ini, tanpa saya nasehatin, karena dia sudah mengeluarkan itu kemarahan ini. Kalau kita terus nahan, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, ya nanti efeknya kita jadi orang yang hobinya suuzon. Kadang-kadang kita bisa husnuzon sama orang lain, tapi kalau sama keluarga sendiri itu nggak bisa, susah. Itu kan efek dari masa lalu yang belum kita ikhlasin. Kalau sudah kita alirkan, yang terakhir lepaskan, maafkan, bilang sama Allah, ya Allah saya ridho mengalami ini. Semua yang saya alami di masa lalu adalah atas izinmu. Tidak ada satupun kejadian di masa lalu yang luput dari kuasamu. Tapi saya belum tahu hikmahnya apa. Maka minta sama Allah untuk menghadirkan hikmah dari kejadian
kejadian itu. Kok bisa saya sampai mengalami kejadian yang seburuk itu? Nanti Allah akan hadirkan hikmahnya, Bu. Ketika Allah sudah menghadirkan hikmah itu kepada kita, kita akan menjadi orang yang sangat bersyukur pernah mengalami kejadian buruk itu. Allah sudah jadi orang bersyukur, selanjutnya jalan tol menuju kebahagiaan hakiki. Saya bilang kebahagiaan ya, Bu, bukan kesenangan, beda. Bahagia itu dari dalam, kesenangan itu mensyaratkan hal-hal eksternal. Kalau kita pengen rumah, pengen mobil, pengen jalan-jalan, liburan, itu semua eksternal. Itu yang dicari kesenangan, bukan kebahagiaan. Karena bahagia itu sumbernya adalah keterikatan kolbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bersyukur, kita bisa jalan tol langsung. Sambungan telepon kita, kolbu kita sudah bisa langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau, Bu? Mau? Mau ya, Bu? Silakan lakukan itu semua. Itu aja ya, ibu-ibu. Dan ini yang terakhir, yang paling penting, bukan yang paling gak penting. Ini yang paling penting. Cuman Allah yang bisa tolong kita, cuman Allah yang akan menemani kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Jangan pernah merasa bisa mendidik anak. Jangan pernah merasa bisa memperbaiki apapun. Bahkan kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Serahkan semuanya pada Allah, serahkan hati kita sama Allah, karena sesungguhnya hati kita ada dalam genggamannya Allah. Ada satu doa yang saya suka, ibu boleh ikutin ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaan, bersihkanlah jiwaku. Engkau yang sebaik-baik bisa membersihkan jiwaku. Engkaulah pemiliknya dan engkaulah penjaganya. Ketika hati kita sudah kita serahkan pada Allah, maka kita berharap semua perilaku kita akan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir saya sampaikan, selamat berlayar di samudra kehidupan kita dengan penuh kesadaran dan kesyukuran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Allah yang bisa menggabungkan kita di sini, mudah-mudahan Allah gabungkan kita juga